Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Ardana Putri, bisa dipanggil Wulan, dari program studi akuntansi Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah seminar akuntansi keuangan, saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal, yaitu bertema International Tax. Dan judul yang saya ambil yaitu berjudul Race to the Bottom in International Tax Competition, Some Conceptual Issues. Selanjutnya yaitu hasil review dari jurnal meliputi 1. Pendahuluan, ada latar belakang permasalahan. Dalam kondisi saat ini, aspek yang penting, terutama bagi negara berkembang kecil, adalah menciptakan iklim investasi yang menarik, baik bagi investor domestik maupun non-residen. Oleh karena itu, sistem perpajakan modal harus diatur. Pengaturan tarif pajak pendapatan modal sering dianggap sebagai alat yang efisien untuk menarik investasi. Tetapi, jika investasi semacam itu mengarah pada eksternalitas pajak negatif, yang terutama timbul dari pergerakan modal, ini mengacu pada persaingan pajak dan juga situasi perlombaan ke bawah yang muncul ketika negara bersaing satu sama lain, terutama untuk modal investasi, dengan meringankan secara bertahap struktur peraturan dan perundang-undangan. Persaingan perpajakan internasional dapat memberikan insentif yang besar, baik untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di negara-negara di seluruh dunia maupun untuk meningkatkan investasi asing, langsung asing atau FDI. Yang paling sederhana, persaingan pajak internasional adalah pemberian insentif pajak. Pengurangan tarif pajak pendapatan modal sering dianggap sebagai alat yang efisien untuk menarik investasi. Pengurangan tarif pajak perusahaan dapat menyebabkan peningkatan FDI, tetapi pada saat yang sama, penurunan pertumbuhan PDB tahunan. Dapat menyimpulkan bahwa persaingan pajak dapat menarik investasi asing langsung, tetapi mungkin tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ketika integrasi perdagangan dan kemudahan merger atau akuisisi meningkat, tren harmonisasi tarif pajak menurun. Daya tarik ke dalam perekonomian negara, sumber daya perusahaan multinasional yang menguntungkan, menciptakan masalah dalam menghindari pergeseran basis pajak dari pajak penghasilan badan ke luar negeri. Untuk dapat mengelaborasi beberapa kesimpulan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan perpajakan negara di bidang perpajakan pendapatan modal adalah kebijakan untuk mempertimbangkan masalah konseptual mengenai persaingan pajak internasional dan eksternalitasnya, perlombaan ke bawah situasi. Yang kedua, ada riset gap. Laporan Jaringan Keadilan Pajak 2012 menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara Afrika Timur memberikan berbagai insentif pajak seperti pembebasan pajak, terutama di zona pemrosesan ekspor atau EPZ, dan mengurangi tarif standar, terutama bea masuk dan PPN, untuk menarik investasi langsung asing. Studi ini yang berfokus pada Kenya, Uganda, Tanzania, dan Rwanda menyimpulkan bahwa manfaat pajak tersebut mendorong persaingan pajak yang mengarah pada perlombaan ke bawah di wilayah tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menarik FDI. Olney tahun 2013 menguji hipotesis bahwa globalisasi dapat membawa
pada situasi balapan ke bawah, terutama ketika perusahaan multinasional berinvestasi dalam perekonomian dengan standar peraturan yang lebih rendah. Secara bersama, negara-negara ini terus menurunkan standar tersebut untuk menarik investasi asing langsung. Dengan dua asumsi, perusahaan multinasional meningkatkan FDI sebagai tanggapan atas pengurangan aturan perlindungan kerja di negara tuan rumah, dan ekonomi melemah standar ketenaga kerjaan untuk menarik modal asing. Hasilnya, dia menemukan bahwa aturan perlindungan ketenaga kerjaan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap investasi asing langsung. Untuk tingkat dampak tersebut bergantung pada jenis FDI. Menemukan dampak positif yang signifikan dari standar ketenaga kerjaan pada aturan perlindungan ketenaga kerjaan yang diterapkan di negara tuan rumah. Menurut Fortken dan Warin tahun 2006 menganalisis pernyataan tentang kemungkinan terjadi situasi balapan ke bawah sebagai akibat dari persaingan pajak antar negara. Untuk menganalisis kondisi perlombaan ke bawah dengan menerapkan model permainan dua tahap yang menggambarkan situasi tawar-menawar antara negara dengan biaya perubahan kebijakan pajak. Persaingan pajak bukanlah alasan untuk muncul perlombaan ke bawah antara negara-negara Eropa. Juga menunjukkan bahwa jika biaya pencabutan memang ada, kebijakan harmonisasi pajak tidak dapat dianggap berguna jika didasarkan pada kekhawatiran tentang perlombaan ke bawah. Dalam perlombaan parsial ke bawah, tidak ada situasi untuk sistem pajak standar dalam sampel dibandingkan dengan negara maju, kecuali sub-Sahara Afrika. Dan adanya perlombaan ke bawah untuk rezim pajak khusus, di mana tarif pajak efektif mendekati nol, terutama dalam kasus negara-negara Afrika. Juga analisis regresi yang menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi berdampak buruk pada investasi domestik dan FDI, tetapi meningkatkan pendapat dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu fenomena gap. Selama beberapa tahun terakhir, di bawah kondisi globalisasi perpajakan, penghasilan badan menjadi instrumen kebijakan yang kuat dalam persaingan negara bagian yang berfungsi untuk menarik modal asing. Akibatnya, salah satu ciri utama sistem ekonomi modern yang disebabkan oleh proses globalisasi adalah persaingan pajak internasional. Negara merdeka tidak mau harus menerima keputusan baik tentang struktur pajak maupun tingkat pajak. Efek bersihnya adalah perbedaan beban pajak menciptakan iklim ekonomi yang kompetitif. Untuk faktor-faktor produksi, modal dan tenaga kerja yang bergerak secara internasional, persaingan pajak internasional dapat memberikan insentif yang besar, baik untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di negara-negara di seluruh dunia, maupun untuk meningkatkan investasi langsung asing atau FDI dalam skala global. Dari sudut pandang standar regulasi, Dresner 2006 menentukan 3 prediksi utama terjadinya situasi balapan ke bawah. Pertama, negara-negara itu lebih terbuka untuk perdagangan luar negeri dan FDI, seharusnya memiliki lebih sedikit peraturan yang mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua, menganggap korelasi negatif yang kuat antara arus modal masuk dan kekuatan standar peraturan di negara itu. Karena perusahaan multinasional untuk memaksimalkan
keuntungan mereka akan ditempatkan di daerah dengan biaya produksi minimum. Yang ketiga, ketika satu pemerintah menurunkan peraturannya standar teori untuk menarik lebih banyak investasi, ekonomi terbuka lainnya, terutama negara tetangga akan mengikutinya. Dan menurut teori perlombaan ke bawah, negara tidak akan punya pilihan selain menurunkan standar mereka. Jika tidak, mereka akan menanggapi penurunan modal. Yang keempat, itu ada rumusan masalah. Bagaimana interaksi antara globalisasi dan perlombaan ke bawah, politik dalam negeri, dan strategi kesejahteraan di negara-negara berkembang. Dengan fokus pada dampak perluasan pasar internasional terhadap kebijakan kesejahteraan negara-negara kurang berkembang. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Ada teori secara singkat. Persaingan pajak dapat dianggap sebagai penggunaan tarif pajak yang rendah oleh pemerintah untuk menarik sumber daya produktif tambahan, terutama modal dan tenaga kerja ke negara mereka. Teater tahun 2005 menentukan efek dua tahap persaingan pajak internasional pada sistem perpajakan dunia. 1. Beberapa negara perintis akan menurunkan tarif pajak mereka untuk menawarkan tarif pajak efektif yang rendah bagi calon investor. Yang kedua, negara lain bisa menemukan pajaknya sendiri untuk mengkompensasi kerugian yang diharapkan atau sebenarnya yang terjadi dari kompetisi ini. Untuk memahami sifat persaingan pajak internasional, pertimbangan teori utama persaingan pajak yang dikembangkan dalam literatur ekonomi dan pajak baru-baru ini. Analisis yang diberikan memungkinkan kami untuk menggarisbawahi 3 jenis model persaingan pajak. Itu ada model tradisional, asimetris, dan Leviathan. Perbedaan utama antara kesimpulan model Leviathan dan model tradisional dan model persaingan pajak asimetris adalah normatif. Mencatat bahwa kedua jenis model tersebut memprediksi bahwa penurunan pajak tingkat karena meningkatkan mobilitas modal. Tetapi dalam model Leviathan, penurunan ini meningkat efisien dengan membatasi kecenderungan untuk menghabiskan terlalu banyak dan terlalu boros. Sementara jika pemerintah bermurah hati, tekanan tarif tersebut akan menyebabkan penyediaan barang publik yang kurang optimal. Teori ekonomi memperkirakan bahwa persaingan pajak internasional dapat membantu menjaga tarif pajak mendekati tingkat optimal untuk membatasi surplus pemerintah yang berlebihan. Semakin banyak mobilitas modal dan tenaga kerja, semakin banyak tekanan kompetitif yang akan muncul. Misalnya, jika beberapa rumah tangga ingin memiliki barang publik yang dibiayai dengan baik, mereka dapat memilih untuk membayar pajak properti yang lebih tinggi. Jika tidak, mereka dapat pindah ke wilayah dengan pajak lebih rendah dan layanan publik yang lebih efisien. Dengan demikian, persaingan antar pemerintah cenderung mendorong produksi dan penyediaan layanan publik yang efisien, yang memenuhi tuntutan konsumen. Akibatnya, tingkat pajak yang ditetapkan dalam keadilan tentu mencerminkan hasil dari persaingan pajak. Yang kedua, rumusan hipotesis. Teori ekonomi memperkirakan bahwa persaingan pajak internasional dapat membantu menjaga tarif pajak mendekati tingkat optimal untuk membatasi surplus pemerintah yang berlebihan. Semakin banyak mobilitas tenaga kerja dan modal,
semakin banyak tekanan kompetitif yang muncul. 1. Dampak positif terhadap pasar karena pajak yang lebih rendah berarti kekayaan yang lebih besar. Sebenarnya, pajak yang lebih rendah, terutama pada modal investasi seluler, memiliki dampak menguntungkan pada tingkat tabungan mendorong tabungan. Dampak positif terhadap pasar modal global mendapat yang tersebar luas adalah bahwa surga pajak dapat menyebabkan distorsi yang signifikan di pasar modal global dengan menarik jumlah investasi yang tidak proporsional ke yurisdiksi ini. Namun menurut Theater tahun 2005, tax haven dapat dikatakan sebagai instrumen penting dalam pasar modal global yang ditandai dengan sistem yang tidak sempurna untuk menghindari pajak berganda. Langit pajak dengan demikian membuat pasar modal internasional lebih efisien dengan meningkatkan modal investasi internasional yang tersedia dan menciptakan kemungkinan untuk menginvestasikannya ke dalam perusahaan-perusahaan dengan laba tinggi tanpa distorsi yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mencegah pajak berganda. Yang ketiga, dampak positif bagi bisnis. Yurisdiksi dengan tingkat bebas pajak yang lebih rendah memberikan kemungkinan pada investor untuk memilih di mana akan menginvestasikan modalnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi negara-negara berkembang yang seringkali tidak memiliki modal dalam negeri yang cukup sehingga harus bergantung pada modal asing. Yang keempat, dampak positif bagi pemerintah. Ini dapat dianggap baik bagi posisi pembatasan dan efisiensi. Persaingan pajak dapat berdampak positif bagi pemerintah, karena persaingan pajak mendorong pemerintah untuk memproduksi barang publik dan untuk menyediakan layanan publik untuk lebih efisien, lebih efektif. Karena dengan tidak adanya persaingan, para pelaku monopoli memiliki lebih sedikit insentif untuk menjadi efisien dan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan. Dampak positif dari sudut pandang efisiensi berarti bahwa di bawah kerangka persaingan, pemerintah menghadapi keterbatasan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dengan menaikkan tingkat beban pajak. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian dan pengumpulan data penelitian ini dilakukan menggunakan analisis komparatif dan grafis, yaitu memberikan evaluasi singkat tentang dinamika tarif pajak penghasilan badan wajib di negara-negara di seluruh dunia. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel untuk 70 negara selama periode 2006 sampai 2015. Dianalisis dengan membedakan 4 wilayah, yaitu Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan negara-negara Uni Soviet. Data yang dipilih yaitu Eropa, dibagi menjadi 3 subwilayah menurut lokasi geografis, yaitu Eropa Utara, Tengah, dan Selatan. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Menganalisis secara singkat dinamika tarif pajak penghasilan badan atau STR wajib di negara-negara di seluruh dunia, membagi negara berdasarkan wilayah, karena persaingan pajak serta perlombaan ke bawah adalah tipikal negara tetangga. Negara yang dipilih yaitu Eropa, dibagi menjadi 3 subwilayah menurut lokasi geografis, yaitu Eropa Utara, Tengah, dan Selatan. Gambar 2-4 menyajikan perubahan tarif pajak penghasilan badan hukum di negara-negara Eropa untuk 2006 sampai 2015.
Di Eropa Tengah tidak ada perubahan signifikan dalam tarif pajak penghasilan badan wajib. Sementara di subregional lainnya, menurut tahun 2012, tarif pajak ini diturunkan oleh Inggris, Finlandia, Denmark, Swedia, Eropa Utara, dan meningkat di Albania, Serbia, dan Yunani di Eropa Selatan. Alasan dari perbedaan tersebut terdiri dari pola kebijakan perpajakan dan tingkat perkembangan sistem perpajakan negara. Ketika untuk meningkatkan penerimaan pajak, negara-negara yang kurang berkembang menaikkan tarif pajak, sementara negara-negara maju menurunkan beban pajak dan sekaligus mencari cara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak. Gambar 5 menjelaskan dinamika tarif pajak penghasilan badan nasional di negara-negara Amerika Latin. Tren yang sama seperti di negara-negara Eropa Tengah dapat diamati, tidak ada perubahan yang signifikan kecuali Chili dan Ekuador dengan kenaikan dan pengurangan bertahap masing-masing tarif pajak penghasilan badan hukum. Negara sebelumnya memberikan kebijakan pajak yang tepat untuk mengkompensasi kerugian pendapatan anggaran yang terjadi akibat pergeseran dari pajak pemegang saham secara tunai ke pajak berbasis akrual. Ekuador memiliki kesempatan untuk mengurangi tarif pajak pendapatan wajib untuk menarik FDI karena pemerintah menerima pendapatan pajak minyak yang signifikan. Pada gambar ke-6, perubahan tarif pajak penghasilan badan hukum di negara-negara bekas Uni Soviet disajikan seperti Belarusia, Ukraina, dan Uzbekistan mulai dari 2010 sampai 2011 secara bertahap telah mengurangi tarif pajak penghasilan wajib. Tujuan utama dari kebijakan perpajakan tersebut adalah untuk mendorong baik inovasi maupun aktivitas investasi. Gambar ke-7, situasi dengan dinamika tarif pajak penghasilan badan nominal di negara-negara Afrika. Di banyak negara di kawasan Argentina, Kamerun, Mesir, Libya, Mauritius, Afrika Selatan, Zimbabwe, angka ini telah menurun selama beberapa tahun terakhir, yang sesuai dengan tren umum untuk kawasan Afrika. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sistem perpajakan di negara-negara ini lemah dan mereka dapat bersaing satu sama lain, terutama dengan menurunkan tarif pajak. Sekali lagi, ini adalah wilayah di mana insentif pajak yang paling sederhana seperti tarif pajak yang dikurangi pengurangan pajak. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pentingnya perpajakan pendapatan perusahaan dan terjadinya situasi race to bottom di negara-negara tetangga di seluruh dunia. Tarif pajak real dan mempertimbangkan insentif dan penghapusan pajak. Yang kedua, kekurangan jurnal. Bahasa yang digunakan agak rumit dan diulang-ulang. Kurang penggambaran yang kurang jelas mengenai data penelitian yang diambil. Yang ketiga, perumusan hipotesis dalam jurnal belum dapat dipahami dan disimpulkan oleh pembaca. Dan juga ada saran, yaitu penelitian lebih lanjut dapat menguji kembali tidak adanya dinamika tarif pajak pendapatan modal wajib, tetapi juga perubahan tarif pajak pendapatan modal rata-rata efektif atau EATR yang mengukur beban pajak efektif proyek yang menghasilkan lebih dari biaya modal. Misalnya, proyek yang menghasilkan melebihi jumlah produksinya. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Untuk perhatiannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.